Saya mute dulu. Baik. Ke pantai Carita, beli durian. Sambil berenang, melihat kapal selam. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Sebagai pembuka, izin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan memaparkan proposal proyek kelas kami yang berjudul Evaluasi Peningkatan Keandalan Suplai Tenaga Listrik menggunakan FLISR atau Fault Location Isolation and Service Restoration dengan metode balance scorecard untuk studi kasus di PLN Wit Banten. Dari dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik, MSc, adapun kelompok 9, anggotanya kami perkenalkan. Yang pertama Bapak Sasongkori Bowo, lalu yang kedua saya sendiri Muhammad Syarif Hidayatul Ansori, dan yang ketiga Bapak Aryan Andista Andriawan. Ini adalah kelompok 9. Eh, untuk selanjutnya langsung masuk ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Di sini sebagai latar belakang, dalam upaya memberikan mutu pelayanan yang baik kepada pelanggan, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Banten selalu berupaya meningkatkan keandalan suplai listrik dari sisi jaringan tegangan menengah 20 kV, yaitu dari sisi distribusi, mulai dari gardu induk sampai dengan titik transaksi kepada pelanggan. Untuk menjaga komitmen tersebut, maka dituntut performa layanan yang diukur dengan KPI atau Key Performance Indicator yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Dalam hal ini adalah lama padam yang dirasakan oleh pelanggan karena terjadinya gangguan atau outage pada jaringan tegangan menengah. Dan ini berdasarkan data gangguan JTM di 3 tahun terakhir, di mana rata-rata durasi padam akibat gangguan JTM yang dirasakan oleh pelanggan di Banten atau di PLN Banten selama tahun 2023 adalah sebesar 88,92 menit. Dengan kerugian atau energi not serve-nya sebesar 1,451 gigawatt hour atau setara dengan kurang lebih di 2 miliar. Dengan catatan rupiah per KWH-nya di 1.447 rupiah per KWH. Berdasarkan tabel di samping, merupakan data historical dari APKT atau aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu yang merupakan aplikasi korporat dari PLN itu sendiri, diperoleh gangguan ataupun summary sebagai berikut. Dari fasilitas gardu induk, bisa kita lihat bahwa nilai durasi gangguan yang terjadi di gardu induk naik dari 53,88 menit per kejadian atau per gangguan menjadi 88,33 menit di tahun 2023. Kemudian di sisi penyulang ataupun fasilitas penyulang feeder 20 kV juga mengalami kenaikan dari 89,93 menit per kejadian ataupun gangguan menjadi 93,43 menit atau naik sebesar 3,89%. Kalau tadi di sisi gardu induk naik sebesar 63,95%. Sedangkan di sisi fasilitas gardu distribusi ataupun yang menyampaikan tegangan 20 kV ke pelanggan-pelanggan tegangan menengah sampai dengan tegangan rendah itu mengalami perbaikan kinerja di mana durasinya itu dari 111,38 menit per kejadian menjadi 70,07 menit ataupun turun ataupun membaik sebesar 37,09%. Dari sisi finansialnya, potensi penjualan di tahun 2023 berkurang sebesar 1.451 gigawatt hour ataupun dari kontribusi gangguan yang mencapai 82,33% terhadap kontribusi di sisi finansial tersebut, yaitu dari sisi fasilitas penyulang.
Sebagai competitive advantage dari PLN WIT Banten sendiri, di mana di PLN WIT Banten sendiri dalam pengoperasian JTM-nya sudah terdapat sistem SCADA yang sudah terintegrasi secara hardware maupun software, di mana digunakan untuk pengelolaan kegiatan operasi pada kontrol sistem UIT Banten yang dilakukan oleh seorang operator atau yang kami sebut dengan dispatcher untuk melakukan manuver dalam rangka penormalan pasca gangguan atau outage dan juga manuver dalam eh, rencana pekerjaan pemeliharaan atau pekerjaan yang terencana. Juga untuk pengaturan beban dalam kondisi-kondisi tidak normal seperti MLS, UFR, dan lain sebagainya, di mana pekerjaan tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap recovery time ataupun durasi padam yang dirasakan oleh pelanggan. Dari competitive advantage tersebut diupayakan menggunakan sistem SCADA untuk menurunkan durasi pemadaman akibat gangguan ataupun sistem average interruption duration index ataupun yang kita sebut dengan SAIDI untuk meningkatkan pelayanan serta menekan kerugian ANS yang terjadi saat terjadi gangguan. SAIDI ini merupakan komposisi dari total durasi padam yang dirasakan oleh semua pelanggan yang terdampak padam dibandingkan dengan jumlah pelanggan secara keseluruhan dari PLN WIT Banten. Pada saat jumlah pelanggan semakin meningkat, menyebabkan komponen durasi padam semakin kecil, sehingga secara otomatis penting untuk mengurangi durasi padam yang dirasakan oleh pelanggan tanpa melihat jumlah pelanggan yang terdampak, atau dalam artian bahwa semakin cepat kita melakukan penormalan, maka SAIDI tersebut akan semakin bisa ditekan. Adapun solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah untuk mengurangi durasi padam dengan melakukan implementasi program peningkatan keandalan suplai tenaga listrik menggunakan FLISR. FLISR ataupun disingkat ataupun kepanjangannya adalah Fault Location, Isolation, dan Service Restoration. FLISR ini berguna untuk otomatisasi manuver pada jaringan distribusi berdasarkan pembacaan status pada SCADA yang sudah terintegrasi tadi secara real time, sehingga meminimalkan campur tangan operator untuk menekan durasi menjadi lebih singkat. Kita masuk ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu eh, di mana tingkat mutu pelayanan yang semakin tinggi ditambah dengan keterbukaan sistem pelayanan pelanggan di PLN, maka itu PLN dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan pelanggan, terutama bagaimana mempercepat proses recovery time pasca terjadinya gangguan atau outage. Maka itu dilakukan implementasi FLISR untuk mengetahui seberapa besar sih kinerja peningkatan keandalan yang dilakukan oleh FLISR itu dapat tercapai, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam hal ini, pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan dalam suatu organisasi menggunakan balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja ini dapat terukur baik dari keseimbangan finansial maupun non-finansial, juga meliputi keseimbangan dari internal dan juga eksternal perusahaan, serta antara kinerja jangka panjang dan jangka pendek. Balance scorecard sendiri mengukur kinerja berdasarkan perspektif, yaitu dari sisi perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan atau customer, perspektif proses bisnis internal ataupun internal proses, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan learning and growth. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar kinerja peningkatan keandalan dengan implementasi FLISR yang telah tercapai, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keandalan di PLN WIT Banten sendiri menggunakan metode balance scorecard. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengukur kinerja peningkatan keandalan PLN WIT Banten dengan menggunakan FLISR yang didukung dengan metode balance scorecard yang meliputi 4 perspektif tadi. Yang kedua adalah sebagai pendukung tujuan, eh, dalam hal ini kami sebagai penulis akan melihat pencapaian berapa sih indikator umum standar pelayanan listrik seperti SAIDI, SAIFI, dan ANS yang diperoleh WIT Banten selama proses implementasi akibat terjadinya gangguan yang merupakan tolak ukur pencapaian kinerja dalam menentukan capaian jenis mutu pelayanan dasar penyediaan tenaga listrik di sebuah negara.
Lalu kemudian manfaat dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama sebagai bahan masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja keandalan PLN Wit Banten dalam hal ini menggunakan Flisser. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja pelayanan pelanggan yang dilihat dari indikator SAIDI, SAIFI, dan NS selama periode penelitian dibandingkan dengan target perusahaan di tahun 2024. Lalu batasan masalah. Di sini batasan masalah yang eh, kami tentukan di penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja peningkatan keandalan PLN Wit Banten dengan implementasi Flisser di tahun 2024 menggunakan balance scorecard. Data yang dikumpulkan ada dua, data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang diperoleh dengan eh, menggunakan kuesioner, wawancara, maupun observasi langsung, sedangkan data sekunder itu diperoleh dari laporan jurnal, laporan APKT, jurnal UP2D di tahun 2023 dan 2024, laporan keuangan perusahaan, dan penelitian ini dilakukan sejak awal tahun 2024, bulan Januari sampai dengan awal bulan April 2024. Yang kedua adalah laporan keuangan tahun 2023 yang digunakan merupakan laporan realisasi anggaran tahun 2023 dan juga RKP PLN Banten di tahun 2024 yang sudah disahkan. Untuk selanjutnya masuk ke bab kedua yang akan dilanjutkan oleh Parian. Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Next, Pak Syarif. Ya, berikutnya terkait dengan landasan teori. Yang pertama yaitu terkait dengan pengukuran kinerja, karena yang ingin kita bahas nantinya adalah mengevaluasi kinerja yang sudah ada, sehingga kalau kita pelajari bahwa kinerja itu adalah suatu penentuan secara periodik efektivitas operasional. Sebelumnya Pak Syarif. Ya, kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berdasarkan dari buku dari Pak Mulyadi tahun 2021. Next. Kemudian penilaian kinerja perusahaan itu mengandung makna sesuatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan berdasarkan standar tertentu. Next, ini berdasarkan dari Kaplan dan Norton tahun 1996. Next. Nah, berikutnya adalah terkait dengan SAIDI atau System Average Interruption Duration Index, bahwa SAIDI ini adalah sebuah indeks keandalan yang digunakan untuk mengukur rata-rata lama waktu pemadaman listrik yang dialami oleh pelanggan dalam 1 tahun. Jadi SAIDI ini untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan sistem distribusi di suatu daerah, di mana SAIDI ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan tenaga listrik yang diberikan kepada pelanggan. Nah, cara perhitungannya yaitu dengan menggabungkan total durasi gangguan listrik dalam suatu wilayah atau sistem dan membaginya dengan jumlah pelanggan yang dilayani selama periode tertentu. Next. Next. Nah, kemudian ENS atau Energy Not Served ini adalah indikator yang digunakan PLN untuk mengukur jumlah energi yang tidak dapat disalurkan kepada pelanggan karena berbagai alasan, seperti gangguan pada sistem kelistrikan atau pemadaman yang direncanakan. Jadi ini adalah suatu parameter penting yang digunakan oleh PLN untuk mengevaluasi kinerja sistem dan keandalan pasokan energi. Nah, didefinisikan sebagai total energi yang tidak dapat dipasok kepada pelanggan dalam suatu sistem energi pada periode waktu tertentu. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya ENS ini. Yang pertama yaitu penyebab akibat pemadaman tidak terencana, di mana pemadaman listrik yang terjadi tidak direncanakan akibat kerusakan dari infrastruktur, kemudian gangguan bencana alam, atau kegagalan peralatan. Kemudian berikutnya adalah pemadaman terencana, yaitu di mana PLN melakukan pemadaman listrik yang direncanakan untuk perbaikan atau pembelaan sistem. Untuk perhitungan ENS ini melibatkan pengukuran total energi yang tidak dapat disalurkan kepada pelanggan dalam suatu wilayah atau sistem dalam periode waktu tertentu.
Nah, ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang pemadaman listrik yang terjadi, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Nah, informasi tentang ENS ini sering digunakan untuk menganalisis kinerja sistem energi, mengevaluasi tingkat keandalan pasokan energi, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan atau investasi tambahan diperlukan untuk meningkatkan keandalan dan kualitas layanan energi. Next. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Next. Jadi SCADA ini adalah sistem kontrol terkomputerisasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses secara real time. Di mana SCADA ini bekerja dengan mengumpulkan data dari sensor dan peralatan lapangan melalui RTU atau Remote Terminal Unit. Data ini kemudian dikirimkan ke Master Terminal Unit atau MTU yang menampilkan informasi secara real time dan memungkinkan operator untuk mengendalikan suatu proses. Nah, kemudian HMI atau Human Machine Interface ini menyediakan interface pengguna grafis untuk interaksi antara operator dengan sistem. Nah, SCADA ini biasanya terdiri dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi komputer server yang menjalankan perangkat lunak SCADA seperti I/O untuk menghubungkan sistem SCADA dengan peralatan yang di lapangan. Kemudian komunikasi jaringan untuk mentransfer data antara perangkat keras tersebut. Nah, untuk perangkat lunaknya tersendiri terdiri dari berbagai aplikasi termasuk aplikasi pengawasan, aplikasi pengontrolan, aplikasi pemrosesan data, dan aplikasi pelaporan. Nah, ini berfungsi untuk memantau kondisi sistem secara real time, mengontrol peralatan, menganalisis data, dan menghasilkan laporan. Next, Pak Sarif. Nah, komponen utama dalam SCADA yaitu pertama supervisory control, di mana komponen ini berfungsi sebagai human machine interface atau HMI yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengontrol proses. Ini berupa antarmuka grafis atau interface grafis yang menampilkan informasi tentang status operasi sistem dan memungkinkan operator untuk mengambil tindakan jika diperlukan. Next. Kemudian berikutnya adalah data acquisition, di mana SCADA ini mengumpulkan data dari peralatan di lapangan seperti sensor dan aktuator. Data ini dapat berupa besaran arus, besaran tegangan, besaran frekuensi, dan parameter lain yang relevan dengan proses yang diawasi. Next. Nah, fungsi SCADA yang pertama yaitu pemantauan, di mana SCADA ini memungkinkan operator untuk memantau status operasi sistem secara real time, mencakup pemantauan kondisi peralatan, parameter proses, dan kejadian atau alarm yang terjadi. Kemudian pengendalian, di mana operator dapat menggunakan SCADA untuk mengendalikan peralatan yang ada di lapangan, seperti mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan pemutus atau melakukan manuver jaringan. Berikutnya adalah fungsi pemrosesan data, di mana SCADA dapat melakukan pemrosesan data untuk menganalisis tren, membandingkan data, atau menghitung statistik proses. Berikutnya itu pengaturan alarm, di mana SCADA memungkinkan konfigurasi alarm untuk memberitahu operator tentang kondisi abnormal atau kejadian penting yang memerlukan perhatian. Dan yang terakhir yaitu fungsi pelaporan, SCADA dapat mengarsipkan data operasional dan menghasilkan laporan yang berguna untuk analisis kinerja sistem dan pemantauan kepatuhan. Next. Nah, kemudian Fleaser. Fleaser ini adalah fitur dari software SCADA yang berguna untuk otomatisasi manuver pada jaringan distribusi berdasarkan kondisi pembacaan status SCADA secara real time. Nah, kemudian sistem ini digunakan untuk mendeteksi, mengisolasi, memulihkan layanan setelah terjadi gangguan pada jaringan distribusi listrik. Dan Fleaser ini dirancang secara otomatis menangani gangguan sehingga mempercepat waktu pemulihan dan mengurangi dampak kepada pelanggan. Next. Nah, kemudian tahapan dari Fleaser yang pertama yaitu fault location atau penentuan lokasi gangguan, di mana sistem Fleaser mencoba untuk menentukan lokasi persis dari gangguan dalam jaringan distribusi tenaga listrik. Nah, ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sensor dan peralatan monitor yang terpasang di sepanjang jaringan. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi gangguan dapat beragam, termasuk analisis arus gangguan dan tegangan. Data dari sensor dan peralatan monitoring digunakan untuk mengidentifikasi titik di mana terjadi gangguan. Nah, tahapan berikutnya yaitu isolation atau pengisolasian. Setelah lokasi gangguan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisolasi bagian jaringan yang terpengaruh agar gangguan tidak menyebar ke bagian lain dari jaringan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan
eh, pemutus sirkuit atau saklar yang dikendalikan secara otomatis untuk memutus pasokan listrik ke bagian yang terganggu dari jaringannya. Next. Berikutnya yaitu service restoration atau pemulihan layanan. Setelah lokasi gangguan diidentifikasi dan bagian yang terpengaruh diisolasi, sistem Freezer kemudian memulihkan layanan ke pelanggan secara secepat mungkin. Ini dapat melibatkan mengarahkan pasokan listrik melalui jaringan alternatif, mengalihkan aliran daya, atau menghidupkan kembali peralatan sudah diisolasi setelah terjadi gangguan. Next. Nah, berikutnya adalah sistem otomatisasi. Freezer beroperasi secara otomatis dengan menggunakan algoritma dan logika untuk mengambil keputusan dalam waktu nyata berdasarkan data yang diperoleh dari jaringan dan sensor. Ini memungkinkan tindakan pengisolasiran dan pemulihan yang cepat tanpa intervensi manusia. Sistem ini juga dapat berintegrasi dengan sistem SCADA untuk pemantauan dan pengendalian yang lebih baik dari jaringan distribusi tenaga listrik. Next. Berikutnya yaitu manfaat dari Freezer. Yang pertama, pemulihan layanan yang lebih cepat setelah gangguan, mengurangi durasi pemadaman listrik bagi pelanggan. Kemudian pengurangan jumlah pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik, penghematan biaya operasional, dan dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menangani pemadaman listrik secara manual, serta meningkatkan keandalan dan kualitas layanan listrik yang diberikan kepada pelanggan. Freezer ini merupakan teknologi yang sangat penting dalam industri modern karena membantu meningkatkan efisiensi operasional, keandalan sistem, dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi waktu pemadaman listrik dan dampaknya. Next. Nah, kemudian berikutnya adalah metode yang kami gunakan, yaitu balance scorecard. Next, Pak Sarif. Jadi, metode balance scorecard atau BSC ini bermula dari suatu penelitian 1 tahun pada 12 perusahaan, di mana penelitian ini berjudul Measuring Performance in Organization of the Future, yang dilakukan oleh Robert K. Kaplan dan David P. Norton pada 1996, di mana studi ini dimotivasi oleh keyakinan bahwa model pengukuran kinerja perusahaan melalui akuntansi atau finansial tidak lagi memadai dan bahkan bisa menghambat kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomis di masa yang akan datang. Konsep balance scorecard sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan implementasinya. Balance scorecard terdiri dari 2 kata, yaitu kartu skor atau score dan berimbang atau balance. Kartu skor atau kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kemudian kartu ini dapat juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak dicapai atau diwujudkan personal di masa ke depan. Nah, dengan kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta internal dan eksternal. Next. Nah, kemudian adalah terkait dengan aspek balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan atau finansial, di mana perspektif keuangan ini ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Kemudian perspektif pelanggan, yaitu kinerja produk yang dihasilkan perusahaan minimal harus sama dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kualitas produk yang kurang menyebabkan konsumen akan berpindah ke produk yang lain. Kemudian perspektif proses bisnis internal, di mana proses bisnis internal ini yang penting, di mana perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran, di mana mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian 3 perspektif sebelumnya. Next. Nah, kemudian keunggulan dari balance scorecard yang pertama yaitu tidak hanya berfokus pada laporan keuangan semata, tetapi juga memperhatikan sejumlah ukuran yang berkaitan dengan pelanggan, proses bisnis internal, serta karyawan untuk mencapai laba jangka panjang. Kemudian memberikan gambaran operasi perusahaan secara menyeluruh sehingga perbaikan yang dilakukan di satu aspek tidak merugikan aspek yang lainnya. Dan berikutnya adalah menyatakan berbagai elemen persaingan bisnis yang harus diperhatikan perusahaan dalam suatu laporan manajemen yang lengkap. Baik, untuk bab 3 metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Sasongko. Silakan, Pak.
Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3 yaitu metodologi penelitian. Next. Nah, untuk yang pertama adalah jenis penelitian. Next. Nah, terkait jenis penelitian yang dipakai untuk menganalisa evaluasi peningkatan penggunaan implementasi Flisser ini adalah metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, alurnya adalah dimulai dari rumusan masalah, kemudian dilanjut kemudian dengan landasan teori. Dari situ ditentukan rumusan hipotesisnya. Untuk selanjutnya di proses kita ambil dari sisi populasi untuk selanjutnya mengambil sampel dan pengembangan instrumen yang akan mengarah ke pengujian instrumen dan ketemu di pengumpulan data. Nah, data itu kemudian dilakukan analisa data sehingga didapatkan kesimpulan dan saran. Next. Kemudian yang berikutnya adalah jenis dan sumber data. Next. Nah, ada beberapa sumber data di sini untuk terkait dengan kuesioner yang nanti akan dilakukan. Ada 3 ini kategori. Yang pertama dari sisi manajemen, yaitu adalah pegawai struktural di jaringan atau operasi UID Banten. Jadi manajemen yang dimaksud di sini adalah para pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pegawai atau pegawai fungsional. Di sini adalah pegawai-pegawai back office yang di dalam ruangan yang bersifat melakukan operasional secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah petugas lapangan, yaitu adalah petugas pelayanan teknik atau di lapangan. Jadi dia petugas-petugas atau pegawai yang melakukan eksekusi langsung di lapangan. Nah, selain itu kita didukung juga dengan data kinerja. Next. Nah, itu secara utama ada 3 data kinerja utama untuk penelitian ini. Tadi yang utama harus dilihatnya adalah manuver jaringan, kemudian dari data SID, kemudian dari data ENS. Data ini semuanya bisa kita dapatkan secara aplikasi terpusat di APKT sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syarif. Next. Nah, kemudian variabel penelitian dan definisi operasional. Next. Nah, di sini ada 4 seperti yang dijelaskan sama Pak Rian tadi terkait balance scorecard. Jadi yang pertama ada perspektif keuangan. Jadi kita bagi 4. Yang pertama itu adalah mengukur energi not served atau ENS. Jadi berapa kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan dan tidak bisa menyala secepatnya. Jadi itu nilai itu yang nanti kita coba hitung menjadi salah satu bagian dari sisi perspektif keuangan. Kemudian yang berikutnya perspektif pelanggan. Jadi menggunakan variabel SID, karena SID tadi ya indeks yang digunakan untuk mengukur keandalan. Jadi layanan apa yang dirasakan oleh pelanggan itu yang coba kita ukur di sisi pelanggan. Ya, semakin besar nilai perspektif pelanggan, harapannya pelayanan terhadap pelanggan yang dirasakan pelanggan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah perspektif proses bisnis internal, yaitu secara umum adalah proses bisnis internal yang ada yang terkait dengan implementasi Flisser itu. Ada beberapa variabel di sini. Di sini kita ada 3. Yang pertama peralatan. Peralatan itu adalah lebih ke bagaimana kesiapan dari peralatan kubikel atau pendukung SCADA yang lainnya dalam implementasi Flisser tersebut. Kemudian sarana dan prasarana, bagaimana sarana dan pendukung seperti update data digital, update single line diagram.
Nah, itu yang harus dipastikan juga sesuai, karena ketika itu tidak terjadi maka akan terjadi kesalahan dalam operasi. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi proses. Di sini lebih ke arah bagaimana SLA itu ditentukan, kemudian bagaimana instruksi kerja maupun SOP yang ditentukan untuk mendukung dari proses bisnis internal. Kemudian perspektif yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ada dua variabel di sini, ya ini yang pertama adalah kemampuan. Di sini lebih ke arah bagaimana kebijakan manajemen sehingga meningkatkan kepuasan terkait keterampilan maupun kemampuan dari SDM yang ada, dari pegawai atau dari petugas kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi lebih ke arah bagaimana kebijakan dari manajemen untuk yang berpengaruh terhadap kepuasan dari sisi motivasi dari SDM, pegawai maupun petugas. Jadi lebih ke arah bagaimana penilaian kinerjanya ketika dia tercapai targetnya, atau sanksi apa ketika dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Itu untuk variabel penelitian dan definisi operasional yang akan nanti kita bahas. Next. Kemudian metode pemilihan sampel. Next. Nah, di sini sampel kita menggunakan rumus Slovin. Ketika kita menginginkan 10%, nanti kita akan hitung rumus dengan rumus seperti ini. Jadi sampel yang kita inginkan kita pakai menggunakan rumus N atau populasi dibagi dengan 1 plus populasi dikali dengan nilai kritis yang diinginkan secara kuadrat. Jadi ketika nanti dari situ kita tentukan prosentasenya dengan menggunakan teknik simple atau proporsional random sampling. Jadi kita lakukan secara acak atau random. Seperti itu. Next. Kemudian teknik pengumpulan dan tabulasi data. Next. Next. Nah, di sini untuk pengumpulan tabulasi data terkait yang data yang bersifat tadi ada 3 cara. Yang pertama wawancara, observasi, dan kuesioner. Wawancara, kita langsung menggali informasi kepada pihak-pihak terkait dengan berdasarkan pertanyaan langsung, menanyakan langsung terhadap manajemen, terhadap petugas. Kemudian untuk observasi, kita mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan ketika kegiatan sedang berlangsung. Jadi ketika proses dilakukan manuver, kita lakukan observasi secara langsung. Kemudian yang ketiga, kita memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden atau kuesioner untuk menggali informasi-informasi terkait khususnya yang berbau bersifat SDM atau pertumbuhan atau perkembangan tadi. Next. Nah, kemudian yang terakhir metode analisis data. Next. Nah, di sini analisis data sesuai yang tadi kita gunakan balance scorecard. Nah, kita bagi tadi menjadi 4 bobot sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan dengan Pak Rian. Jadi yang pertama ada perspektif keuangan, kemudian ada perspektif pelanggan, kemudian perspektif bisnis internal, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing memiliki bobot 25%. Dari situ kita tentukan sasaran strategisnya. Jadi untuk keuangan jelas, menekan kerugian yang dialami oleh perusahaan. KPI apa yang ditentukan? Jelas sesuai dengan tadi energy not served. Jadi berapa energi yang tidak bisa kita jual akibat gangguan tersebut dari sisi keuangan. Nah, ini lebih secara finansial seperti yang dijelaskan. Kemudian untuk pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan keandalan suplai tenaga listrik untuk sasaran strategisnya. Untuk KPI-nya udah jelas, tadi SAIDI, karena SAIDI itu adalah indeks untuk melihat berapa lama
pelanggan itu merasakan padam. Jadi semakin kecil SAIDI, itu semakin kecil yang dirasakan pelanggan dan semakin meningkat pula kepuasan pelanggan. Kemudian proses bisnis internal itu kita bagi menjadi 3, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu peralatan, kesiapan peralatan, SCADA untuk mendukung implementasi freezer, kemudian kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi, kemudian kesiapan proses dan dalam rangkaian operasi dan pemeliharaan SCADA. KPI-nya pun kita tentukan sesuai dengan KPI yang tercantum di organisasi kita. Yang pertama kesiapan peralatan SCADA, yaitu seberapa siap peralatan kita ketika terjadi gangguan. Ketika bekerja terjadi gangguan. Jadi bukan hanya ready pada posisi, tapi pada saat terjadi gangguan bisa mengeksekusi. Nah, itu targetnya 99 sesuai dengan realisasi, sesuai dengan target. Kemudian untuk kesesuaian data sarana pendukung, lebih ke arah tadi single line diagram, kemudian update software seperti itu. Karena itu akan mendukung dari proses bisnisnya. Kemudian kesiapan instruksi kerja atau SLA saat terjadi gangguan. Karena ini akan menentukan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Nah, di sini dari proses bisnis ini menjadi 3 subbab. Nanti kita rata-rata, kita skor untuk kita dapatkan nilainya. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan. Ada 2. Jadi lebih ke arah pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM, kemudian sama pengembangan motivasi SDM. Jadi KPI-nya jelas untuk kemampuan dan keterampilan, workshop atau training sesuai dengan job desk atau pekerjaan masing-masing SDM. Dengan target 100% ke seluruh petugas. Kita tentukan 1 kali dalam waktu 1 tahun, minimal 1 kali. Kemudian untuk pengembangan motivasi, yaitu lebih ke arah sistem penilaian kinerja sesuai dengan pencapaian SDM masing-masing. Sehingga sesuai dengan pencapaian SDM A akan berbeda kinerjanya, kinerja individunya dengan SDM B sesuai dengan pencapaiannya masing-masing. Nah, dari situ nanti kita tentukan realisasi, kemudian kita tentukan skornya, dan kemudian kita rata-rata, masing-masing bobotnya 25%. Ketika keempatnya mencapai 100%, nilainya akan menjadi 100 karena bobotnya 25. Khusus untuk keuangan dan pelanggan itu memiliki polaritas negatif. Jadi semakin kecil realisasi semakin bagus. Makanya sesuai template ini masih realisasi masih kosong, namun skornya sementara tertulis 200%. Seperti itu. Kemudian yang lain masih 0 karena sesuai dengan tadi polaritas yang negatif untuk keuangan dan pelanggan, dan untuk proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan adalah positif. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan kita lihat hasilnya untuk evaluasi lebih lanjut. Next. Kemudian mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.